kasih Ibu ucapkan karena sudah mau disiplin untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dipermudah dan dibukakan pintu hati kita oleh Allah untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Nah, silakan Taufik pimpin temanmu untuk berdoa. Siap, gerak, hemat, gerak, tegak, gerak, berdoa dimulai. Terima kasih Taufik sudah mau memimpin temanmu untuk berdoa. Nah, baiklah anak-anak Ibu, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, mari kita semua bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, silakan anak Ibu berdiri di tempat masing-masing. Terima kasih. Silakan anak Ibu duduk kembali. Baiklah anak-anak Ibu, sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi apa? Iya, bagus semuanya. Kita sudah mempelajari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari penggunaan FPB dan penggunaan KPK pada soal cerita. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada penggunaan FPB dan KPK pada soal cerita. Nanti setelah mempelajari ini, anak Ibu akan mendapatkan manfaat yang banyak. Jika nanti anak Ibu menemukan masalah-masalah di lingkungan, kita bisa menyelesaikannya menggunakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke?
Dan pada LKPD, di sana ada 2 soal. Coba perhatikan LKPD-nya. Di sana ada 2 buah soal. Kampana. Itu kan merupakan soal cerita. Kita akan menyelesaikan LKPD itu bersama. Apakah dia menggunakan KPK atau apakah dia menggunakan FPB untuk penyelesaiannya? Itu akan kita tentukan bersama. Siap untuk bekerja? Siap, Bu. Kalau siap, mari kita tepuk Pancasila terlebih dahulu. Masih ingat? Masih. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon lele, mata-mata, padi dan palas. Oke. Nah, untuk membantu anak ibu menyelesaikan LKPD tersebut, ibu mau bertanya, masih ingatkah anak ibu tentang apa itu FPB? Masih? Masih. Coba, apa itu FPB? Iya, terima kasih Salvania. FPB merupakan nilai terbesar yang bisa membagi bilangan-bilangan yang dicari nilai FPB-nya. Lalu apa itu KPK? Iya, bagus sekali. KPK adalah kelipatan terkecil dari bilangan yang dicari KPK-nya. Nah, menentukan FPB, menentukan KPK, setelah kita cari nanti, kita akan mendapatkan faktorisasi prima. Nah, sebelum mendapatkan faktorisasi prima ini, kita menggunakan kemarin dengan cara pohon faktor. Iya, dengan cara pohon faktor. Nah, dalam bekerja nanti, ketika kita mencari menggunakan pohon faktor, harus anak ibu ingat, kita harus menggunakan bilangan-bilangan Prima. Siapa yang masih ingat apa contoh dari bilangan prima? Coba, ya Ibrahim. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Iya, bagus Ibrahim. Siapa yang bisa mengulangi? Apa saja contoh? Iya, Taufik. 2, 3, 5, 7, Ya. 11, Iya. 13. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibrahim dan Taufik. Bilangan prima itu adalah contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini contoh bilangan prima tadi. Sekarang, untuk lebih memahami bagaimana penyelesaian soal cerita menggunakan KPK dan FPB, silakan anak ibu perhatikan video berikut dengan Selanjutnya, contoh soal KPK, Amar berenang setiap 15 hari sekali, Joni berenang setiap 20 hari sekali, sedangkan Andi berenang setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 Juli 2020 mereka datang bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka datang bersama-sama lagi? Jawabannya, kita gunakan pohon faktor ya teman-teman. Amar 15 dibagi 3, 5. Joni 20 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan Andi 30 dibagi 2, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5. Faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5.
Faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Mereka akan bertemu lagi setelah 60 hari kemudian. Jadi jawabannya pada tanggal 31 Agustus 2020 mereka datang bersama-sama lagi. Selanjutnya, contoh soal FTB. Bu Tejo membeli 150 kue bolu, 200 kue pisang, dan 350 kue lapis. Kue-kue tersebut akan dimasukkan ke keranjang dengan jumlah masing-masing sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak keranjang yang diperlukan Bu Tejo untuk menyimpan kue tersebut? Jawabannya, kita gunakan pohon faktor dan bilangan prima sebagai pembaginya ya teman-teman. Kue bolu 150 dibagi 2 75, dibagi 3 25, dibagi 5 sama dengan 5. Kue pisang 200 dibagi 2 100, dibagi 2 50, dibagi 2 25, dibagi 5 sama dengan 5. Dan kue lapis 350 dibagi 2 175, dibagi 5 35, dibagi 5 sama dengan 7. Faktorisasi prima dari 150 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 200 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 350 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Jadi FTB-nya adalah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah keranjang yang dibutuhkan Bu Tejo sebanyak 50 buah. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang perlu kalian ingat ya teman-teman untuk membedakan soal KPK dan soal FTB. Untuk soal KPK mempunyai ciri-ciri, di kalimatnya terdapat kata-kata setiap hari titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Sedangkan soal FTB di kalimatnya terdapat ciri-ciri ada kata-kata paling banyak, sama banyak, jenis yang sama, jumlah yang sama, dan sebanyak-banyaknya. Gimana teman-teman? Apa kali-kali titik-titik sekali? Nah, bagaimana? Dengan memperhatikan video tadi, kira-kira apakah bisa anak ibu untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD-nya? Bisa. Apakah sudah betul-betul paham? Sudah, Bu. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, yang harus anak ibu ingat, pertama, bacalah soalnya dengan teliti. Kemudian, temukan kata kunci pada soal. Jika di sana ada kata bersama-sama, bersama
sama anak ibu? Bisa? Bisa. Nah, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Kalau ada anak ibu yang ragu, silakan tunjuk tangan dan bertanya ke ibu. Kelompok 1 ada yang diragukan? Tidak, Bu. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, silakan kerjakan bersama, diskusikan bersama. Kelompok 2 ada yang diragukan? Tidak, Bu. Ya, ini 15 dibagi bilangan prima 3 berapa hasilnya? Nah, buatkan di sana. Kalau kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Tidak, Bu. Coba bekerja dengan teliti.
bagi berapa? Ya. Sudah sampai ke bawah? Yang lain perhatikan bagaimana jawaban yang ditulis kelompok 1. Dan yang di bawah, jadi Udin dan Edo akan bertemu lagi kapan? Di bawahnya buat, ya di sana. Terima kasih Razik. Tepuk tangan untuk Razik. Coba perhatikan kelompok 2, kelompok 3. Kita perhatikan jawaban yang dituliskan kelompok 1. Sama atau berbeda dengan jawabanmu? Sama. Sama. Nah, sekarang kita bahas bersama. Coba kelompok Taufik bacakan soalnya nomor 1. Bacakan. Udin dan Edo memelihara kucing ayam. Ya. Udin selalu pergi ke toko hewan membeli makanan ayamnya 12 hari sekali. Sedangkan Edo selalu pergi ke toko hewan membeli makanan ayamnya setiap 15 hari sekali. Ya. Jika suatu hari mereka bertemu di toko hewan hari Rabu sebelum Agustus 2021, maka pada tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Ya. Di soal Udin dan Edo memelihara kucing dan ayam di rumahnya. Udin selalu pergi ke toko hewan untuk membelikan makanan ayamnya 12 hari sekali. Sedangkan Edo selalu pergi ke toko hewan untuk membeli makan ayamnya setiap 15 hari sekali. Jika suatu hari mereka bertemu di toko hewan hari Rabu 10 Agustus 2021, maka tanggal berapa mereka
bawah juga di bawah. Nah, di sini Pak. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah benar.
Tuliskan namanya di depan. Paham? Tuliskan nama, bekerja dengan teliti. Ingat kata kunci tadi. Ada yang butuh untuk kertas mencari, silakan cari di belakang. Ya, yang sudah, tunggu temannya yang belum. Belajar sudah selesai? Siapkannya? Taufik juga. Yang lain jangan ragu, cari dulu dengan teliti. Tidak bagaimana? Sudah? Zahira juga sudah. Sudah. Kita tunggu dulu teman-teman sebentar ya. Sudah, Rifki? Nah, baik. LKPD sudah kita selesaikan bersama. Evaluasi sudah anak ibu kerjakan dengan teliti secara mandiri. Sekarang untuk membangkitkan semangat kita, mari kita bertepuk Pancasila kembali. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, kaki dan kapas. Oke, tepuk tangan. Nah, dari yang kita pelajari dari awal
Tidak di negara kita saja, tapi di seluruh Indonesia. Hah? Bisa nggak Ibu Fani? Bisa. Silakan Sofi pimpin temannya kembali untuk bertanya. Siap, gerak. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib. Ingat pesan Ibu, terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya? Silakan kelompok yang sini dulu, pulang dengan tertib. Langsung pulang ke rumah. Lanjut kelompok Safira.